Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental dan kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 19 sampai 23 September 2022 ataupun yang merupakan minggu ketiga di bulan September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa fundamental dan kalender ekonomi yang berlaku pada minggu ini. Ya, jika teman-teman ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat dari channel link Telegram Amandana yang ada di bawah di sini. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan akses sinyal gratis, update analisa market, dan nanti bisa diskusi bareng dari sinyal Amandana yang sudah diberikan, seperti itu. Oke, jadi tunggu apa lagi? Segera join bersama kami di channel Telegram Amandana, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita lihat apa yang terjadi di minggu lalu ya. Sebelum itu, saya lupa bikin notes-nya untuk per video kali ini, jadi diperhatikan dengan seksama ya, apa yang saya ucapkan pada video kali ini. Jadi di minggu lalu di hari Senin itu kita ada GDP untuk di Inggris ternyata masih bagus, belum minus, masih di atas 0%, di sini 0,2. Lalu manufacturing production di sini ternyata turun jadi 0,1. Lalu dari Selasa ini hasilnya mix cenderung bagus sih sebenarnya ya. Yang dimana ini pendapatan rata-rata di Inggris itu naik menjadi 5,5, tetapi jumlah orang yang menganggur ini naik menjadi 6,3 ribu. Lalu jumlah orang yang bekerja ini turun 40 ribu. Tetapi di sini tingkat pengangguran ternyata turun dari yang sebelumnya 3,8 juga kayaknya diperkirakan, lalu aktualnya adalah 3,6. Ini paling rendah sih sebenarnya. Lalu selanjutnya ada data CPI di Amerika ya. Di Amerika teman-teman bisa lihat hasil data CPI kemarin pada saat trading. Nah, di sini CPI untuk di Amerika itu adalah sebesar 8,3%. Ya, 8,3%. Kalau teman-teman ngeh juga 8,3% itu sebenarnya sangat besar sekali. Dari yang sebelumnya itu hanya sebesar 8, sebenarnya turun sih ya, sebenarnya turun dari yang sebelumnya itu kan 8,6 kayaknya, 8,6. Lalu di yang keluar di sini itu adalah 8,3. Tapi karena perkiraannya adalah 8,1, berarti itu kan di atas ekspektasi walaupun di bawah sebelumnya. Sebelumnya kan 8,5 atau 8,6 tuh saya lupa. Tapi ternyata turunnya itu tidak sesuai perkiraan ya, sehingga jika teman-teman trading pada saat angka inflasi ini keluar, pasti semua pair ya yang sudah saya katakan juga di analisa XAU-USD harian itu, semua pair yang ada USD-nya itu yang di belakang itu kayak Euro USD, GBP USD, Audi USD, dan NZD USD itu pasti drop sangat signifikan karena ini dipandang ya, ini langsung aja saya kasih tahu. Ini dipandang menjadi salah satu faktor kunci nanti di minggu ini ya, di minggu ini bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya secara jor-joran. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya di hari Rabu kemarin tuh angka CPI di Inggris ternyata sudah drop dari yang sebelumnya 10,1 drop menjadi 9,9%. Lalu di hari Kamis kita ada unemployment dan employment rate di Australia, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Lalu di USD, ya di USD core retail sales 0,1, ini retail sales-nya belum saya ganti, ini hasilnya bagus sebenarnya 0,3. Lalu unemployment claim ini juga bagus 213 ini sebenarnya. Lalu New York Empire State juga sini hasilnya juga lebih bagus seperti itu. Jadi di hari Kamis ini kemarin harga pergerakan USD cenderung untuk naik sebenarnya ya. Lalu di hari Jumat kita ada core retail sales di GBP ternyata hasilnya jelek semua. Termasuk di sini prelim warm consumer sentiment. Jadi maksudnya adalah sentimen di masyarakat
terhadap gejolak ekonomi yang ada di Amerika itu sendiri. Dan di sini tingkat sentimen konsumen di Amerika itu turun dari perkiraan 60, tapi ternyata yang keluar dari 59,5. Ini dianggap bahwa konsumen di Amerika itu sedikit pesimis terhadap apa yang terjadi di negaranya, seperti itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi di minggu ini ya. Jadi di minggu ini itu kalau teman-teman lihat, di hari Senin kita tidak ada banyak tidak ada begitu banyak ada news di hari Senin, lebih tepatnya hampir nggak ada sih bisa dibilang ya. Karena di hari Selasa kita cuma ada satu di sini, yaitu RBA meeting minutes. Lalu di malam hari kita ada CPI di Kanada yang diperkirakan akan turun 7,3% dari yang sebelumnya itu 7,6. Lalu di hari Rabu kita tidak ada yang begitu penting, karena di sini teman-teman bisa lihat kalau di Kamis dini hari jam 2 pagi, ini GMT plus 8 ya. Kalau GMT plus 7 berarti ini jam 1 pagi. Ini ada FOMC statement ya. Banyak ini ada FOMC economic projection, FOMC statement, the Fed interest rate decision, dan FOMC press conference. Di sini luar biasa. Lalu di pagi menjelang siang ada BOJ interest rate decision yang diperkirakan akan masih tetap minus 0,1. Lalu di sore harinya kita ada SNB interest rate decision yang dimana akan naik sebesar 75 ya. Ya, sekitar 75 basis point. Menjadi 0,5 di sini pokoknya. Pokoknya dari minus 0,25 diperkirakan akan naik menjadi 0,5%. Lalu di malam hari kita ada GBP ya, interest rate decision, dan diperkirakan itu akan naik menjadi 2,25% dari yang sebelumnya itu 1,75. Di sini naik 50 basis point. Lalu di malam hari kita ada unemployment claim yang dimana diperkirakan akan naik menjadi 218.000. Dan di hari Jumat kita ada manufacturing PMI dari Euro, GBP. Lalu di Kanada ada retail sales, dan di malam hari ada service PMI. Oke, langsung aja saya kasih gininya ya, notes-nya, tapi versi yang akan saya ucapkan aja. Saya lupa kasih kata-katanya di sini. Jadi untuk di minggu ini kesimpulannya adalah market akan lebih bergejolak pada saat di hari Kamis. Full di hari Kamis semua akan mengalami gejolak market yang sangat besar. Karena mengapa? Teman-teman lihat aja, ini di hari Kamis ya, kita ada kenaikan suku bunga dari Amerika, lalu diikuti oleh Jepang, lalu diikuti oleh Swiss, lalu diikuti oleh Inggris. Bayangkan dalam satu hari itu sudah ada 4 negara yang suku bunganya akan naik seperti itu. Jadi hati-hati aja nanti di hari Kamis nih ya. Dari Kamis ini hati-hati aja, karena kalau kita lihat juga angka CPI kemarin yang masih 8,3% di sini ya. Angka inflasi yang masih tinggi senilai 8,3 dengan unemployment claim di sini 213 sebenarnya. Ini menyatakan bahwa the Fed akan ada desas-desus bahwa the Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 100 basis point ya. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang bahwa 100 basis point diperlukan untuk segera menurunkan inflasi. Tapi untuk pernyataan The Fed sendiri, dia akan tetap menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point. Nah, jika sampai nanti pada saat hari H ini bahwa yang keluar adalah 100 basis point, maka bisa dibilang semua pair yang ada USD, semua equity market, semua stock market termaksud komoditas ya, itu akan drop sangat besar banget.
akan terjadi crash di mana-mana, akan terjadi sell off besar-besaran, akan terjadi yang namanya panik di market saham, di market forex, di market yang lain pun semua akan panik. Karena kalau kita lihat 100 basis point itu sangatlah besar dianggap sangat besar ketika ada kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, seperti itu. Nah, untuk Bank of Japan sendiri ya, memang diperkirakan akan tetap minus 0,1. Ya, pernyataan dari Gubernur Bank of Japan sendiri akan tetap menetapkan ultra rendah dovish dari pernyataannya, yang dimana akan tetap akan membuat suku bunga di Jepang itu negatif. Tapi beberapa hari kemarin ada Menteri Keuangan itu katanya dia akan mengambil sikap jika memang mata uang yen itu dianggap sudah terlalu lemah, terlalu depresiasi, terlalu curam penurunannya selama hampir beberapa puluh tahun ke belakang. Jika memang dianggap adanya perlu kenaikan ataupun kestabilan antara di mata uang yen di negara Jepang itu sendiri, maka Menteri Keuangannya itu bilang bahwa mereka akan melakukan apapun, dalam artian walaupun Gubernur Bank of Jepangnya ini menyatakan ultra dovish monetary policy statementnya, tapi jika memang diperlukan adanya kestabilan kestabilan mata uang yen antar negara yang lain supaya perekonomian dan juga pertukaran mata uang yen dengan mata uang yang lain itu tidak terlalu jomplang jauhnya, maka diperlukan sedikit tindakan dari pemerintah seperti itu. Tapi dengan adanya suku bunga negatif di Jepang itu sebenarnya membawa keuntungan juga untuk perekonomiannya. Jadi banyak orang yang membeli, banyak orang spend money untuk yen untuk menaikkan perekonomian di negaranya pasca lockdown COVID di Jepang, seperti itu. Jadi di sini untuk di Bank of Japan sendiri ada sedikit keraguan-raguan apakah akan tetap minus 0,1 atau akan ada plan ke depannya bahwa akan ada kenaikan suku bunga nanti. Tapi untuk saat ini memang belum, tapi kita tidak tahu ya nanti pada saat statementnya itu seperti apa. Lalu untuk di SNB, Swiss National Bank, ini menjadi bank selanjutnya yang dimana akhirnya keluar dari zona minusnya ya. Kalau kita lihat ini kenaikannya sebesar 75 basis point ya, 75 ya atau 80 basis point ya pokoknya itulah, pokoknya saya lupa. Jadi kalau kita lihat SNI menjadi negara berikutnya yang sudah keluar dari zona negatif atau lebih tepatnya zona 0% suku bunga setelah diikuti oleh oleh ECB. Kalau terakhir ECB kan 0% juga, tapi sudah naik menjadi 0,5 dan menjadi 1,25. Dan sekarang diikuti oleh SNB yang dimana akan ada kenaikannya menjadi 0,5%. Lalu di hari Kamis ya, itu juga di malam hari, di sini ada BOE interest rate decision. Oke. Di sini juga teman-teman perhatikan bahwa jika member official bank rate vote-nya ini tetap 9, ini 9 maksudnya adalah jumlah orang yang tetap setuju menaikkan suku bunganya. Jika tetap 9 dan BOE interest rate ini lebih dari 2,25, jika yang keluar itu adalah 2,5%, maka otomatis mata uang GBP itu pasti akan naik, walaupun jika nanti pada saat USD ini keluar hasilnya akan seperti apa, seperti itu. Jadi kalau dari Bank of England sendiri, karena kemarin ada peristiwa meninggalnya Queen Elizabeth II, dan walaupun memang akhirnya ada diganti oleh King Charles III, di sini juga ada kendala yang dimana kan Perdana Menterinya itu kan baru, ya kan, Perdana Menteri itu baru, dan juga perekonomian di Inggris itu belum stabil banget. Itu juga dilihat dari angka inflasi yang masih tinggi, yaitu 9,9%.
Jadi di sini keputusan dari Bank of England sendiri, Gubernur Bank of England sendiri, itu akan menjadi krusial manakala apakah akan tetap menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin atau bahkan mengikuti negara tetangganya yaitu Eropa besar 75 basis poin dan juga di negara barat lainnya yaitu seperti di Amerika sebesar 75 basis poin juga. Seperti itu. Karena kalau kita lihat sendiri Bank of England adalah negara pertama yang akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga, tetapi ternyata selama perjalanannya Bank of England ini ternyata tidak sesuai ekspektasi masyarakat pada umumnya, yang dimana jika sudah menaikkan suku bunganya maka selanjutnya akan menaikkan suku bunga secara besar-besaran lagi dan lagi. Ternyata pada saat pertama kali menaikkan suku bunga itu disambut positif oleh masyarakat, tetapi pada saat berikutnya itu sudah dianggap tidak peduli oleh masyarakat. Berbanding terbalik dengan The Fed. Pada saat The Fed, mereka tidak ingin menaikkan suku bunganya karena menganggap inflasi itu hanya transisi, hanya sementara aja, akan turun pada sendirinya, seperti itu. Tetapi apa yang terjadi, inflasi di Amerika itu tinggi. Akhirnya, The Fed mau tidak mau, akhirnya harus menaikkan suku bunganya. Dan itu dianggap positif oleh masyarakat. Dan akhirnya pada saat pertemuan berikutnya naik lagi suku bunganya, dianggap positif lagi masyarakat, dianggap naik lagi. Jadi setiap di pertemuan meeting antara di The Fed itu selalu dianggap positif oleh masyarakat. Sehingga kalau kita lihat, setiap ada kenaikan suku bunga kemarin-kemarin itu stock market pasti turun. Karena orang itu sudah menganggap bahwa The Fed ini sudah pasti menaikkan suku bunga. Jadi lebih baik kita jual sahamnya, kita masukkan semua ke US dollar. Begitu juga dengan gold. Karena kalau kita lihat gold dan saham itu kan sensitif aset ataupun risk aset yang sensitif lah bahasanya seperti itu. Jadi orang yang megang gold itu akan menjual goldnya, menjual emasnya. Orang yang punya saham di beberapa saham di Amerika, baik itu Nasdaq, Dow Jones dan sebagainya, mereka akan jual itu agar mereka mendapatkan cash. Ketika sudah mendapatkan cash, maka orang akan nabung di bank dengan harapan bahwa return dari bondnya itu akan lebih tinggi dari apa yang sudah mereka tanamkan di saham dan di gold, seperti itu. Jadi ketika itu terjadi, maka itulah akan terjadi aksi sell off besar-besaran di equity market dan di sensitive asset market, seperti itu. Dan juga nanti di hari Kamis ini sepertinya akan berpengaruh juga untuk di US dollar ya, karena kalau kita lihat manufacturing dan service PMI ini mungkin akan berpengaruh juga pada saat trading, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga di hari Kamis ini juga akan ada yang namanya interest rate projection, yang dimana teman-teman di sini perlu tahu juga ya. Tapi kalau kita lihat juga di monitor toolnya untuk The Fed pada minggu ini, nanti pada saat 22 September ini 85% dibanding 15% ya. Ini 85% bahwa kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin ya, 3,25, dan ada 15% yang bilang akan menaikkan sebesar 100 basis poin. Dan kalau kita lihat juga nanti sampai di akhir tahun 2022 di sini masih 50-50 ya, 40-40, yang dimana di sini sebesar 4,25% atau sebesar 4,5% sampai di akhir tahun, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga di sini di nanti ya, berarti kan nanti September, Oktober ini tidak ada rapat untuk FOMC pada saat kenaikan suku bunga, yang ada nanti di November. Jadi kalau kita lihat nanti pada saat September ini keluar adalah 3,25 atau bahkan 3,5, maka proyeksi di bulan November dan Desember ini kemungkinan akan berubah, seperti itu ya. Jadi untuk yang trading per hari ini ataupun per minggu ini ya, per minggu ini yang mau trading di US dollar, harap berhati-hati terutama di hari Kamis ya. Jadi Kamis nih hati-hati banget pokoknya ya. Hati-hati. Mungkin ini perkiraan saya aja ya. Karena di hari Senin kita tidak ada kalender ekonomi yang sangat signifikan. Kemungkinan hari Senin itu akan sedikit sepi ya, sepi. Lalu di hari Selasa mungkin akan ada pergerakan sedikit. Hari Rabu dominan flat ya, hari Rabu dominan flat sampai akhirnya Rabu tengah malam menjelang FOMC meeting. Pada saat FOMC press conference
nanti semuanya, semua di hari Kamis ya, FOMC press conference, lalu untuk Jepang, lalu untuk SNB, lalu untuk BOE, itu nanti akan saya bahas di analisa fundamental mingguan berikutnya. Itu kemungkinan akan saya buatkan notes nanti di sana ya. Jadi tolong diingatkan aja untuk dibuatkan notes mengenai 4 bank ini nanti ya di minggu depan. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental dan kalender ekonomi di minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.